Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Hasmitiani, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Saskia Amanda Salsabila Putri, dan rekan-rekan saya, ada Nyimas Anggun Nurhalizah, Mary Ismayanti, Yosika Adelia, Eka Putri Febrianti, Meliana, dan Nurhaliza Syafitri. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Langsung saja, selamat menyaksikan. Konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang dialami oleh suatu bangsa. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi meliputi dua efek samping, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan menciptakan kesempatan kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Secara umumnya, pertumbuhan ekonomi ini didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Nah, pertumbuhan ekonomi ini merupakan indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pada dasarnya, aktivitas ekonomian ini adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran bebas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Pertumbuhan produksi ini memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi ini lebih lambat dari potensinya. Menurut Sadono Sukirno halaman 10, yang dimana Prof. Simon Kuznets mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dan kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian, kelembangan, dan ideologi yang diperlukannya. Pada definisi memiliki 4 komponen. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Yang kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan dalam menyediakan beraneka macam barang kepada penduduk dan kepada penduduk. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu teori pertumbuhan ekonomi sebagai penjelasan mengenai fakta-fakta yang mengenai kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan faktor tersebut terintegrasi faktor satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan. Nah, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara kesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Pertumbuhan ekonomi modern dapat kita lihat pada awal abad ke-18 atau awal abad ke-19 yang ditandai dengan kenaikan produk per kapita yang tinggi disamakan dengan laju pertumbuhan produk yang cepat. Laju kenaikan yang luar biasa ini ditunjukkan paling sedikit sebesar 5 kali lipat untuk penduduk dan 10 kali lipat untuk produksi. Yang kedua ada peningkatan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi modern dapat dilihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita, terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Lalu menurut Kuznets, laju kenaikan produktivitas ternyata dapat menjelaskan hampir keseluruhan pertumbuhan produk per kapita di negara maju.
Yang ketiga, adanya laju perubahan struktural yang tinggi. Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian dan industri ke jasa perlahan dalam skala unit per unit produktif dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan terhadap hukum serta perubahan status kerja buruh. Lalu yang keempat ada urbanisasi. Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk negara yang maju berpindah dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan. Inilah yang disebut dengan urbanisasi. Urbanisasi pada umumnya merupakan produk industrialisasi skala ekonomi yang timbul dalam usaha non-agresi sebagai hasil perubahan teknologi menyebabkan perpindahan tenaga kerja dan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan dan perkotaan. 5. Ekspansi negara maju. Pertumbuhan negara maju kebanyakan tidak sama. Pada beberapa bangsa, pertumbuhan ekonomi modern terjadi lebih awal daripada bangsa lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang dari sejarah, ketika ilmu dan pengetahuan lebih berkembang. Keenam, arus barang, modal, dan orang antar bangsa. Arus barang, modal, dan orang antar bangsa semakin meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai Perang Dunia I, tetapi mulai mundur pada Perang Dunia I dan berlanjut sampai akhir Perang Dunia Kedua. Namun demikian, sejak awal tahun 50-an terjadilah peningkatan dalam arus barang, modal, dan antar bangsa. Faktor ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang terutama tanah. Tanah memiliki aspek seperti letaknya, iklim, sumber air, kekayaan hutan, mineral, dan lainnya. Tersedianya kekayaan sumber daya alam yang potensial menjamin berlangsungnya pertumbuhan secara lancar. Sumber daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan untuk diolah menjadi memenuhi kebutuhan masyarakat. Selebihnya dipasarkan keluar wilayah. Semakin banyak dan semakin luas pasar yang dilayani untuk berbagai komoditas yang dihasilkan adalah semakin baik dan menguntungkan. Yang kedua ada akumulasi modal. Akumulasi modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu. Pembentukan modal memiliki makna yang penting, yaitu masyarakat tidak melakukan kegiatannya pada saat ini hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi juga untuk membuat barang modal, alat-alat perlengkapan, mesin, pabrik, dan sarana angkutan, serta lainnya. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan output real. Yang ketiga ada organisasi. Organisasi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi atau komplement modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, ada kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap faktor paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pada teknologi telah meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal, dan faktor produksi lain. Terdapat 5 pola penting pertumbuhan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi modern, yaitu penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik, investasi, inovasi, penyempurnaan, dan penyebarluasan penemuan yang biasanya diikuti dengan penyempurnaan. Menurut Kasnets, 5. Pembagian kerja dan skala produksi. Spesialis dan pembagian kerja menciptakan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar, yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Adam Smith menekankan pentingnya arti pembagian kerja atau division of labor, bagian perkembangan ekonomi. Pembagian kerja menciptakan perbaikan kemampuan produksi ekonomi, pembagian kerja menciptakan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih terampil daripada sebelumnya.
akan menghemat waktu, akan mampu menemukan mesin baru dan berbagai proses baru dalam berproduksi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai faktor dan ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ekonomi itu sendiri. Terdapat 3 faktor penting yang berpengaruh, di antaranya yang pertama yaitu faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah menjadi penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang. Politik yang tidak stabil dan pemerintahan yang lemah serta korupsi sangat menghambat kemajuan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua yaitu aspek sosial budaya. Dalam kehidupan masyarakat, aspek sosial budaya meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, dan masih banyak lagi. Pendidikan maupun kebudayaan Barat membawa arah penalaran dan skeptisisme, menanamkan semangat baru, serta memunculkan kelas pandangan baru. Yang ketiga, susunan dan tertib hukum. Susunan dan tertib hukum hingga pelaksanaannya yang tidak tepat akan menghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Tentunya hal ini tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, maka hukum harus dilaksanakan secara tertib dan konsekuen agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Materi selanjutnya mengenai konsep pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Menurut Subandi pada tahun 2014, halaman 47. Sedangkan menurut Todaro dan Smith pada tahun 2003 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Yang pertama yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia. Dan yang ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dari definisi tersebut, maka pembangunan ekonomi mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, suatu proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan yang terakhir, perbaikan sistem kelembagaan, di mana sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2 aspek. Yang pertama yaitu perbaikan organisasi, dan yang kedua perbaikan bidang regulasi. Jadi, pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses saling berkaitan dan saling mempengaruhi antar faktor-faktor yang telah menghasilkan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, ciri-ciri pembangunan ekonomi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya pendapatan per kapita, di mana pendapatan per kapita di suatu negara meroket, maka pembangunan ekonominya membaik. Peningkatan ini menjadi salah satu pembangunan ekonomi, keberhasilan pembangunan ekonomi yang cukup dikuasai atau diperhatikan. Yang kedua, pengaturan tentang jumlah kependudukan. Tak bisa dipungkiri bahwa jumlah kependudukan di suatu negara semakin hari semakin bertambah. Namun, indeks ini tidak menjadi penentu sebuah keberhasilan penggunaan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dari tahun ke tahun ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK terus berkembang. Hal ini terbukti dari adanya sistem kreatif, yang mana rata-rata menggunakan sistem digital. Selanjutnya, kualitas hidup di suatu negara. Ciri-ciri pembangunan ekonomi lainnya adalah indeks kualitas hidup di suatu negara. Indeks kualitas hidup terdiri dari rata-rata hidup atau angka kematian. Selanjutnya yang terakhir, adanya perubahan struktur. Perubahan struktur menjadi ciri-ciri penggunaan ekonomi yang terakhir. Perihal dari suatu metode ke metode lain, contohnya kegiatan pertanian yang menjadi kegiatan non-pertanian.
Baiklah, saya akan membahas tentang faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau SDA. SDA atau kekayaan alam memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, karena pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya SDA. Dalam hal ini, SDA berperan sebagai bahan dasar dan pemasok bahan untuk setiap produksi yang perlu dilakukan. Tanpa adanya SDA, suatu negara harus mencari bahan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu SDM atau sumber daya manusia. Keberadaan manusia juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara sebagai pelengkap SDA yang ada. Manusia berperan sebagai pengelola sumber daya awal yang semula merupakan bahan mentah kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga siap untuk dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan SDM dan SDA di suatu negara dapat bermanfaat dengan maksimal apabila ada iptek. Sebagai manusia yang berkualitas, tentu akan membekali diri dengan ilmu pengetahuan serta pemahamannya terhadap teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua unsur yang berbeda, tapi menjadi satu kesatuan yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi. Yang keempat yaitu sosial budaya masyarakat. Faktor lain yang turut mempengaruhi pembangunan adalah sosial budaya yang ada di masyarakat. Sosial budaya bisa menjadi pendorong ataupun penghambat kemajuan perekonomian suatu negara sehingga tergantung dengan budaya yang dimiliki negara tersebut. Apabila negara memiliki budaya rajin dan cekatan, maka bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Yang kelima yaitu keadaan politik negara. Keadaan politik negara juga memiliki pengaruh terhadap kemajuan perekonomian. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah erat kaitannya dengan politik, sehingga akan mempengaruhi bagaimana langkah dan upaya setiap bagian dalam memajukan perekonomian negara. Itulah mengapa politik bisa menjadi teman baik, tapi juga bisa menjadi lawan. Jika suatu negara ingin melakukan pembangunan ekonomi dengan lancar, maka kondisi politik harus menunjang. Yang keenam yaitu sistem pemerintahan di negara. Bukan hanya keadaan politik, sistem pemerintah pun memiliki andil dalam faktor ekonomi suatu negara. Sistem pemerintahan pada akhirnya akan membentuk sistem ekonomi pula sehingga keduanya saling berkaitan erat. Sistem pemerintahan yang berganti pun bisa mempengaruhi sistem perekonomian di mana memang seharusnya sistem ekonomi menyesuaikan diri. Sistem pemerintahan yang baik, maka pembangunan pun akan berjalan lancar. Begitu juga sebaliknya, apabila sistem pemerintahan kurang baik, maka pembangunan pun akan kacau. Dan yang terakhir yaitu sarana prasarana negara. Ada sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pembangunan ekonomi di suatu negara. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap, maka pembangunan pun bisa dilakukan dengan mudah dan lebih optimal, sehingga faktor ini sangat berpengaruh dalam pembangunan. Perbedaan konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno tahun 2011, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan cara kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif. Bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial, dan teknik. Adapun perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Di dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan dengan memperhatikan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan.
Terdapat beberapa teori yang dikemukakan beberapa ahli untuk mengungkapkan konsep pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori tersebut sebagai berikut. Teori klasik. Teori klasik menurut Adam Smith bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Menurut David Ricardo, faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. 2. Teori neoklasik. Menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Robert M. Slow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Teori Howard Dahmer berpendapat bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Yang ketiga, teori historis. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Tahapannya terdiri dari yang pertama, masa berburu, yang kedua, masa beternak, yang ketiga, masa bertani, dan keempat, masa industri. Bruno Hildebrandt, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakat. Tahapannya terdiri dari yang pertama, masa pertukaran dengan barter, yang kedua, masa pertukaran dengan uang, yang ketiga, masa pertukaran dengan kredit. Menurut Karl Bacher, perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahapan ini terdiri dari yang pertama, rumah tangga tertutup, yang kedua, rumah tangga kota, yang ketiga, rumah tangga bangsa, dan keempat, rumah tangga dunia. Yang keempat, teori Warner Sombart terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman perekonomian tertutup, yang kedua, zaman kerajinan dan pertukangan, yang ketiga, zaman kapitalis. Yang kelima, teori pertumbuhan ekonomi modern. Wade Whitman Rostow dalam buku The State of Economic Growth berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, masyarakat tradisional. Pada tahap ini, masyarakat masih sangat sederhana. Yang kedua, pra-lepas landas, di mana tingkat pertumbuhan ekonomi di mata masyarakat sedang berada dalam proses transisi. Yang ketiga, lepas landas, interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan. Perkembangan terus-menerus dari mana perekonomian tumbuh secara teratur, serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern. Yang kelima, konsumsi tinggi. Sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi, tahan lama, dan jasa-jasa. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah pembangunan di negara berkembang. Ada 7 masalah pembangunan yang ada di negara berkembang. Yang pertama yaitu kemiskinan. Erland Firmansyah pada tahun 2016 menyatakan bahwa kemiskinan seringkali menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan dalam setiap tahapan pembangunan ekonomi negara berkembang. Hal tersebut diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan, yang sering diistilahkan dengan lingkaran kemiskinan, yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat produktivitas. Bisa kita lihat dari pendapatan domestik bruto per kapita pekerja yang kecil. Penyebab pendapatan per kapita yang kecil karena rendahnya tingkat kehidupan dan kesempatan kerja, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau tidak sekolah sama sekali, sehingga negara berkembang sering dikaitkan dengan istilah lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Artinya, dengan mata rantai pendapatan rendah, maka berdampak pada tabungan dan investasi yang juga rendah. Apabila tabungan dan investasi itu rendah, maka akan mengakibatkan akumulasi modal yang lambat sehingga berujung pada produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah inilah akan mengakibatkan rendahnya pendapatan rata-rata suatu negara. Yang ketiga yaitu pasar dan informasi yang tidak sempurna. Pasar yang ada di negara berkembang cenderung tidak menyediakan informasi yang lengkap,
Struktur pasar barang dan jasa umumnya cenderung tidak sempurna, bahkan monopoli dan oligopoli bisa saja terjadi dalam pasar faktor produksi. Selain itu juga, sebagian besar informasi pasar hanya diterima oleh para pengusaha yang mempunyai hubungan dekat dengan birokrasi yang bersangkutan. Kondisi informasi yang tidak sempurna seperti ini jelas hanya akan merugikan rakyat semata. Yang keempat yaitu tingginya tingkat pengangguran. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa tingkat pengangguran di negara berkembang memang sangat tinggi. Angka pengangguran ini akan semakin tinggi apabila dihitung menggunakan angka under unemployment. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi, melebihi daya tampung perekonomian nasional. Hal ini diperparah dengan rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berkaitan erat dengan rendahnya tingkat penanaman modal, terutama pada sektor industri dan jasa modern. Jadi, dengan adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Yang kelima yaitu tingginya pertambahan penduduk. Umumnya, tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang bisa mencapai 2 hingga 4 kali lebih tinggi dibandingkan negara maju. Muhammad Hasan dalam bukunya Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2018 mengatakan, selain pertambahan penduduk yang tinggi, masalah kependudukan yang lain adalah distribusi penduduk yang tidak merata. Di negara berkembang, dengan jumlah penduduk yang besar cenderung tidak diimbangi dengan adanya pemerataan dalam penyebaran jumlah penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini jelas akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terjadinya pembagian pendapatan yang tidak merata atau timpang. Yang keenam yaitu ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional. Kondisi perekonomian negara berkembang cenderung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara di sekitarnya, terutama negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik yang sangat mengandalkan pasar ekspor, apalagi barang-barang yang diekspor adalah barang-barang primer. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ketergantungan pada sektor pertanian primer. Negara berkembang cenderung bergantung dan lebih mengandalkan sektor pertanian dan pertambangan saja. Bahkan bisa kita lihat terdapat kasus di mana negara berkembang tersebut hanya bergantung pada sektor pertanian. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.